199. Raisa pun terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bukannya dia bilang besok dia baru sampai. Rencana aku cari cowok ganteng. Isabel pun menggeleng-gelengkan kepala. Dia sendiri sudah pernah mengingatkannya. Raisa pun membalikkan badannya dengan perlahan, lalu melihat ke arah Steven, dan mereka pun mulai perang dingin. Lalu Raisa pun berkata kepada Isabel, tiba-tiba perut aku sakit sekali. Aku pergi ke toilet dulu." Setelah selesai berbicara, orangnya pun langsung menghilang. Steven tidak menghalangi Raisa. Ia malah melihat ke arah Isabel dan mengerutkan keningnya. Isabel jelas tahu Steven tidak menyukai dirinya. Dia terus berusaha untuk mempersatu Ravindra dengan Rahel. Tetapi sayangnya, ada banyak hal yang tidak bisa dia tentukan. Dia tidak menyukai Isabel juga adalah hal yang wajar. Siapa suruh dia dan Rahel tumbuh besar dan saling suka saat kecil. Tetapi perasaan cinta ini tidak begitu bisa diandalkan. "Aku tidak bisa menemanimu," Isabel berkata kepada Steven dan langsung pergi. Steven pun berkata, "Nona Isabel ternyata hebat juga, bukan hanya menghancurkan hubungan Ravindra dengan Rahel saja, tetapi masih membuat Ravindra tidak bisa menelaskanku." Isabel yang setelah keluar dari hal tadi sudah memiliki sedikit karisma yang berbeda. Jadi ketika ia melihat ke arah Steven, tatapan matanya juga sedikit berbeda. "Dengar apa yang kamu bilang. Sepertinya kamu tidak rela sekali, Steven. Aku tahu kamu tidak suka sama aku. Aku juga tahu kalau kamu suka sama Rahel. Tapi bukannya ini semua masalah pribadi kita sendiri." Isabel pun melihat ke arah Steven dan berkata, "Masalah keluarga kita masing-masing tidak usah banyak campur tangan." Steven pun sedikit terkejut dan melihat ke arah Isabel. Sepertinya baru beberapa hari tidak bertemu dengannya. Kenapa dia sekarang malah menjadi orang yang seperti ini? Isabel yang dulu itu penakut dan tidak berani berbicara seperti ini. Isabel juga sudah mengatakannya pada Steven, jadi urusan ini seharusnya sudah tidak usah diperpanjang lagi. Sekarang dia sudah tahu kata hatinya dengan jelas. Sekarang dia hanya perlu untuk melindunginya sampai akhir. Atau kamu mengurusi urusan percintaan teman kamu seperti ini, apakah baik? Isabel lanjut berkata, "Bagusan aku ganti cara bicaranya." Sikap Steven kepada Raisa sepertinya juga tidak terlalu benar. Sekarang aku juga bisa dibilang teman baik Raisa. Bagaimana kalau aku mengatakannya juga kepada Raisa? Aku malah merasa laki-laki di sini juga lumayan tampan, cocok dengan Raisa. Pokoknya Raisa juga cuman orang biasa, bukan orang dari keluarga yang terhormat.
Kalau saja benar-benar tidak bisa, aku rasa pilih laki-laki tampan dari desa ini juga boleh. Keluarga Yan juga adalah keluarga yang sejarahnya sudah beratusan tahun. Orang tua Raisa yang menjadi guru itu pastinya juga akan suka. Dan benar, wajah Stephen pun berubah menjadi sangat tidak enak dilihat. Bagaimana bisa seperti ini? Sejak kapan Isabel menjadi begitu pintar berbicara? Bukannya selama ini dia selalu sangat pendiam dan lemah. Kenapa? Beberapa hari ini sebenarnya apa yang sudah terjadi? Isabel sepertinya sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Stephen. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Stephen, jangan lupa, orang itu bisa berubah. Aku juga bisa berubah dari orang yang penakut dan pendiam jadi orang yang pemberani dan melindungiku diri sendiri." Setelah selesai mengatakan ini, Isabel pun membalikkan badannya, lalu mengelus-elus perutnya dan meninggalkan tempat itu. Stephen pun terus melihat Stephen yang berjalan pergi, lalu di dalam hatinya dia berpikir, apa yang dikatakan Rahel, Isabel ini makin lama makin berani saja. Di dalam hatinya, dia masih sangat tidak menyukai Isabel. Tetapi, apa yang dikatakan Isabel juga tidak ada salahnya. Sekarang, hubungan Raisa dan dirinya sangat dekat. Kalau saja Isabel memberitahukannya, pokoknya dia tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendekati Raisa. Isabel pun mendekat ke semua orang desa itu menjadi gugup. Tidak sedikit orang desa yang terus menanyakan hal-hal yang tidak jelas kepada Isabel. Karena Isabel sedang hamil, jadi ada sedikit aura seorang ibu, ditambah lagi dia sudah bekerja di grup Kita Dara 2 tahun, jadi dia sudah belajar trik-trik untuk berbicara. Sekarang Isabel sedang pergi berbincang dengan orang desa. Siapa yang berani tidak menghormatinya. Jadi hanya butuh waktu 10 menit Isabel sudah bermain dengan orang desa itu. Stephen melihat Isabel yang begitu disukai orang-orang, dia pun merasa risih. Ravindra baru memberikan barang yang ada di tangannya kepada Nando dan berencana untuk pergi ke tempat perkumpulan itu. Tetapi sebelum Ravindra beranjak berdiri, dia sudah melihat bayangan seseorang yang berjalan ke arahnya. Ravindra, orang itu membuka mulut, "Bukan aku yang mau datang, tetapi Stephen yang membawa aku ke sini." Ravindra pun menyipitkan matanya dan melihat ke arah Rahel. Rahel yang tidak ada di sini selama 2 hari, hubungan dia dan Isabel pun menjadi semakin baik dan hangat. Ngapain lagi dia ke sini? Stephen ini juga, dia mau menghancurkan apa? Bukannya sudah panggil kamu ke daerah pusat, ngapain balik lagi? Ravindra berkata dengan ekspresi yang tidak senang.
Sekarang pengobatan ibunya sudah selesai. Sekarang tinggal pulang ke rumah dan beristirahat beberapa hari. Jadi dia tidak usah bertemu dengan wanita ini lagi. Jadi dia tidak mungkin bertingkah baik kepada Rachel lagi. Rachel pun menunjukkan wajahnya yang sedih, matanya mulai memerah dan air matanya pun mengalir keluar. Dulu waktu dia menangis seperti ini, masih bisa membuat orang merasa kasihan dan membuat orang tidak bisa menahan diri. Tetapi setelah dia melihat wajah Isabel yang sedang menangis, dia sekarang merasa waktu menangis wajah Rachel sangat jelek. Terutama hari ini, mereka berdua berada di dalam hall suku Han. Dia sendiri mendengar tentang sejarah kewargayan dan mendengar mimpi yang diceritakan Isabel. Tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba melihat foto yang digantung itu, sedikit ada perasaan yang aneh. Dia mulai merasa wanita yang heroik dan tegas adalah wanita yang benar-benar pantas dihargai. Wanita yang hanya bisa menangis benar-benar membuat orang merasa pusing. Stephen bilang, di kantor ada dinas karena aku adalah ketua dari bagian pemasaran. Jadi aku juga harus ikut pergi. Ravindra, aku sebenarnya ada salah apa sama kamu? Kenapa kamu begitu benci sama aku? Apakah karena telepon dari tante? Aku segera kasih tahu tante. Rachel sudah menahannya dari tadi dan akhirnya air matanya pun mengalir keluar. Nando berdiri di samping dan melihat dengan matanya yang hampir mengeluarkan air mata, tetapi ia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Cukup kemarahan yang ada di dalam hati Ravindra pun langsung menghentikan apa yang dikatakan Rachel. Bagaimana bisa menggunakan ibunya untuk menutupi kesalahannya sendiri? Rachel, kamu benar-benar sudah berubah. Kamu sekarang bukan lagi wanita kecil yang lucu dan romantis yang aku kenal dulu. Sejak kapan kamu berubah? Saat ini Nando pun membuka mulut dan berkata, Direktur, pesta api unggun sudah mau dimulai. Kita sudah harus berangkat. Sudah tahu. Ravindra beranjak berdiri dan berjalan keluar dari sana. Nando juga mengikutinya di belakang, tetapi dia dihentikan oleh Rachel. Gerakan Rachel sangat cepat. Dia langsung menyelipkan sebuah kartu ke dalam tangan Nando, lalu dia tersenyum dan berjalan pergi. Nando menundukkan kepalanya dan melihat itu adalah sebuah kartu bank. Di belakang kartu itu ada 6 kata sandi. Nando sudah merasa curiga dengan senyuman dari Rachel. Sekarang kelihatannya Rachel makin lama makin menarik. Ravindra pun langsung berjalan ke tempat acara, lalu melihat Stephen yang sudah hadir di sana. Dasar bajingan. Perasaan dia sendiri aja masih tidak jelas. Masih mau mengurus urusan percintaan orang lain. Kalau saja
Bukan karena mereka adalah teman sejak kecil, Ravindra pasti sudah membersihkannya. Dia melihat Isabel sekarang sudah menjadi artis di atas itu. Semua penduduk desa mengerumuninya dan bercanda riang dengannya. Situasi seperti ini seharusnya sudah melebihi artis. Isabel tidak tahu Rahel juga datang. Ketika ia membalikkan kepalanya dan melihat ke arah Ravindra, ia pun tersenyum manis ke arahnya. Saat itu adalah saat matahari terbenam. Pemandangan yang begitu indah ditambah dengan senyuman di wajah Isabel membuat Ravindra sangat menyukai situasi ini. Ravindra tidak mempedulikan Stephen dan berjalan ke arah Isabel. Walaupun Ravindra sudah menggenggam tangan Isabel, tetapi Isabel masih saja menemani para penduduk itu. Dia mau berteman baik dengan para penduduk desa. Dia mau lihat apakah dia bisa menjelaskan kenapa orang desa ini begitu menolak pembangunan yang akan dilakukan di tempat mereka. Pada saat ini, ada seseorang laki-laki desa ini dengan mukanya yang merah berkata, Aku tahu kenapa. Saat aku kecil, kakek aku pernah bilang, karena desa ini sudah membeli arwah Jenderal Ki, jadi tidak boleh dipegang sembarangan. Kalau tidak, ketika arwah Jenderal Ki kembali, nona keluargayan itu pun tidak bisa menemukan Jenderal Ki. Jenderal Ki Indrawati. Tidak tahu kenapa, ketika mendengar nama dua orang ini dari mulut penduduk itu, Isabel dan Ravindra tiba-tiba merasakan sebuah perasaan yang aneh. Bagaimana maksudnya dengan arwah Jenderal Ki? Isabel sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Laki-laki ini tiba-tiba tidak membuka mulutnya. Semua orang melihat satu sama lain dan tidak mengatakan apa-apa. Isabel melihat semua orang tidak berani berbicara, dan dia pun tertawa dan berkata, "Hari ini aku sudah pergi ke hal suku Han dan melihat-lihat. Aku sudah melihat foto yang digantung di dalam hal itu. Aneh sekali. Ketika aku melihat foto itu, seolah seperti aku sedang melihat diriku sendiri." Setelah Isabel mengatakan itu, beberapa orang di sana pun menganggukkan kepala mereka. Aku juga merasa seperti itu. Nona Isabel mirip sekali dengan Jenderal Yan. Isabel pun mengangkat beberapa anak muda. Ini tidak memanggil Indrawati dengan sebutan Nyonya Yan, tetapi mereka memanggilnya Jenderal Yan. Emangnya apakah mungkin mereka adalah generasi berikutnya dari para prajurit yang diselamatkannya? Isabel saat itu pun membuka mulut dan bertanya, "Kenapa kalian memanggilnya Jenderal Yan? Kenapa bukan memanggilnya Nona Yan?" Beberapa anak muda itu pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, di dalam suku kita dia adalah jenderal kita."